Menyambut momen hari jadi Kota Probolinggo ke-663, Tada Today TV menyerap pendapat sejumlah simpul elemen masyarakat Kota Probolinggo, dan kepada mereka diajukan 4 pertanyaan yang sama. Pertama, apa kesannya melihat kondisi Kota Probolinggo saat ini? Kedua, apakah Kota Probolinggo bisa lebih maju dan berkembang dibanding sekarang? Ketiga, apa harapan yang ingin ada atau terjadi di Kota Probolinggo ke depan? Dan keempat, ucapan untuk hari jadi Kota Probolinggo yang ke-663. Berikut pendapat mereka. Ya, Kota Probolinggo kalau dilihat dari jalur Surabaya ke Bali sebenarnya kota yang strategis ya, bisa jadi kota karena jalur besar, jadi kota yang ada di tengah-tengah, kota transit, jadi posisinya cukup strategis ya, apalagi di jalur Pantura ya. Kan Pulau Jawa ini yang rame kan jalur transportasi daratnya kan di Pantura. Ya jelas karena potensinya luar biasa kan, selain letaknya di jalur yang strategis antara Surabaya, Bali, juga posisi Kota Probolinggo yang di pantai yang notabene punya pelabuhan yang besar, cukup besar ya, dibandingkan daerah-daerah yang lain setelah Tanjung Perak, Surabaya, di daerah timur ini kan lumayan besar ya. Jadi Tanjung Tembaga sendiri, kemudian ada pelabuhan perikanan pantai untuk nelayan, kemudian ada lagi pelabuhan miliknya Pemprov Jatim di ABN itu yang sebelah barat itu pelabuhan baru. Jadi ada 3 pelabuhan yang lumayan besar, tapi potensinya ini masih belum banyak dimanfaatkan oleh Pemkot Probolinggo. Jadi selama ini kan pelabuhan perikanan dikelola oleh Pemprov Jawa Timur, kemudian yang Tanjung Tembaga ini kan dikelola oleh KSOP. Kemudian yang pelabuhan barat yang terbaru kan dikelola oleh BUMD-nya Pemprov Jawa Timur. Jadi selama ini belum banyak dimanfaatkan oleh Pemkot. Paling-paling hanya Pemkot mengelola ini pelelangan ikan yang di pelabuhan perikanan pantai itu aja. Ya harapan saya berbagai bidang, terutama masalah perekonomian ini karena letaknya Probolinggo yang cukup strategis. Ini saya berharap Probolinggo semakin maju ya, paling enggak jadi kayak kota-kota penyangga yang di sekitar Surabaya itu kan mendapat dampaknya dari Surabaya, kayak Sidoarjo, Gresik. Kalau di sini kan sekarang udah tersambung juga ke aksesnya lewat tol kan, dari Probolinggo ke Surabaya sekarang cukup 1 jam, demikian juga ke Malang juga 1 jam. Tapi ada juga memang yang belum banyak ini ya yang diperhatikan ya. Selama ini kan Kota Probolinggo belum punya perguruan tinggi negeri misalkan yang bisa mendongkrak dari segi pendidikan ya. Dari anak-anak muda Probolinggo ini masih sekolah harus ke Malang, ke Jember, ke Surabaya yang jaraknya juga 100 km. Jadi perlu adanya juga yang bisa ngangkat SDM di Probolinggo. Mungkin perlu dipikirkan itu, ada perguruan tinggi negeri misalkan di Probolinggo. Selamat hari jadi Kota Probolinggo yang ke-663. Doanya Pak? Ya mudah-mudahan Kota Probolinggo semakin maju sejajar dengan kota-kota sedang yang berada di sekitar Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik misalkan. Kalau melihat Kota Probolinggo saat ini, harus kita sadari bahwa kota ini adalah kota milik kita bersama. Kita lahir dan tumbuh di kota ini. Dalam perspektif perempuan juga, saya melihat bahwa Kota Probolinggo ini adalah kota ibu, yang mana ia memiliki makna kerinduan ketika kita sejenak meninggalkannya. Dan juga kota ini adalah kota yang penuh harapan-harapan untuk menjadikan penerus bangsa ini bisa lebih baik.
kota ini juga memiliki banyak makna, memiliki banyak kesan bahwa kota Probolinggo ini telah menunjukkan kiprahnya di kancah regional maupun di kancah nasional. Dan kita juga melihat bahwa kota Probolinggo ini sebagai tempat bagi penerus bangsa untuk memperjuangkan harapan-harapannya. Nah, seiring dengan itu, kita semua juga harus berbenah ke depan untuk menjadikan kota ini kota yang diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat. Tentu sangat bisa, karena menurut saya manusia yang bermakna adalah manusia yang memiliki harapan yang lebih baik. Tentunya kita harus menanamkan keyakinan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Tentunya sangat bisa bagi kota Probolinggo untuk menjadi kota yang jauh lebih baik dari saat ini. Harapan yang ingin ada tentunya harapan-harapan yang lebih baik yang menjadikan kota ini lebih baik. Jadi peran kita, kerja keras kita, kemudian rasa memiliki kita itu harus kita tanamkan, harus kita tunjukkan untuk menjadikan kota ini lebih baik. Kemudian juga terkait dengan kita juga harus tidak ada ruang untuk tidak optimis. Kita harus bekerja bersama-sama, berpikir bersama-sama untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Jadi kota Probolinggo ini perlu pemikiran-pemikiran bersama, begitu. Selamat ulang tahun kotaku, engkau telah membuktikan bahwa engkau mampu keluar dari masa sulit selama 2 tahun lebih. Engkau telah menunjukkan, membuktikan kepada kita semua bahwa engkau adalah kota yang kuat, kota yang tangguh. Lanjutkan eksistensimu untuk memberikan makna bagi seluruh warga masyarakat kota Probolinggo. Selamat ulang tahun ke-663 kota Probolinggo, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mengenai Probolinggo sendiri, dari kepala daerah ganti ke kepala daerah, Probolinggo itu banyak sekali perkembangan. Yang dulu Probolinggo itu disulap jadi luar biasa, kemudian ganti kepala daerah lagi, Probolinggo semakin luar biasa. Ya, luar biasa itu saya sebagai pelaku usaha lumayan agak sulit untuk bertahan hidup. Ya, saya memaklumi pada saat kemarin 2 tahun kemarin kita secara global dunia dihantam oleh satu pandemi, satu virus ya, corona, sehingga semua terdampak. Nah, sekarang dengan kondisi yang sudah mulai pulih, kita juga harus bangkit. Ya, semua pelaku usaha baik kecil maupun besar sudah mulai merangkak untuk bangkit. Jadi saya berharap kondisi seperti ini tidak dibiarkan oleh pemerintah daerah, tapi saya juga kepingin ada satu support yang tidak berlebihan. Maksudnya gini, ada satu support bisa berjalan lagi atau bisa berkembang lagi atau bisa mulai merangkak lagi, tidak dibatas-batasi dengan yang ini yang itu, sehingga kita mulai bernafasnya itu lega, tidak tersendat. Kalau sekarang dengan kondisi sekarang, saya juga masih ragu ya, Probolinggo itu masih bisa berkembang kembali, itu masih ragu. Kembali lagi ke pandemi kemarin. Pandemi kemarin kita sangat terpuruk sekali ya, Probolinggo hampir jadi kota mati ya. Terus dengan kondisi sekarang, saya juga masih meragukan ya, karena apapun juga sulit untuk dijalankan, untuk dikembangkan ya.
Ya mudah-mudahan pemerintah daerah punya peduli yang besar ya. Terutama membangkitkan lagi atau memunculkan kembali lah paling tidak Kota Probolinggo yang dulu pernah jadi luar biasa, itu paling tidak mulai memikirkan untuk dimunculkan kembali. Dalam arti kata gini, dulu yang sudah ada, kembali lagi saya katakan, dulu yang sudah ada di Probolinggo itu paling tidak dibangkitkan kembali atau diperbaiki lagi, tidak malah diubah jadi jelek. Seharusnya apa yang sudah ada dibuat lebih bagus, paling tidak dipertahankan. Tapi dengan kondisi sekarang, saya juga mengatakan masih ragu, karena banyak sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah indah, sesuatu yang sudah terkenal di kota-kota lain, itu mulai ditumbangkan, mulai dipinggirkan, mulai tidak dipedulikan, mulai tidak digaungkan lagi. Itu yang saya berpikirnya tidak, ya opo Probolinggo mau berkembang bagaimana dengan kondisi seperti ini. Saya masih meragukan. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh-contoh ya, seperti semi-pro. Semi-pro itu bukan produk pemerintah daerah. Semi-pro itu adalah hasil dari kreativitas anak-anak para seniman Probolinggo. Sebelum ada semi-pro dulu ada Kobuda, busana daun. Nah, itu sempat tidak diperbolehkan karena dianggap merusak lingkungan, karena daun didaur ulang untuk dijadikan fashion. Setelah itu muncullah semi-pro. Semi-pro sendiri ada satu arti yang atau makna yang sangat bagus. Seminggu di Probolinggo. Semi-pro sendiri itu masyarakat Probolinggo, seniman Probolinggo kepingin menunjukkan Probolinggo itu lebih luas. Yang pada saat itu Probolinggo memang luar biasa, dirubah sedemikian rupa indahnya. Bahkan banyak orang luar kota, Probolinggo kok kayak gini sekarang, Probolinggo kok indah, Probolinggo bersih. Nah, dengan kondisi seperti itu, teman-teman itu ingin memunculkan lebih luas Probolinggo ke kota-kota lain. Orang-orang itu banyak yang merindukan kapan semi-pro. Nah, hal seperti itu yang pernah ada di Probolinggo itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Teman-teman itu juga merasa cegah dengan kondisi semi-pro mulai dilengsarkan, dipinggirkan, karena sejarahnya tidak semudah membalikkan tangan membuat ajang semi-pro. Jadi itulah apa yang sudah ada, seharusnya kan lebih ditingkatkan, lebih diperbagus, bukan dipinggirkan. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang baik di Probolinggo, yang sudah baik di Probolinggo mulai dipinggirkan kembali. Kadang-kadang saya berpikirnya gini, apa sih? Ya. Kenapa kok dibuat seperti itu? Kok tidak mau meneruskan? Ya. Nah, itu kan sesuatu yang bagus. Undang-undang sendiri dibuat itu ada satu aturan, boleh dirubah, tetapi dengan kondisi lebih baik. Itu undang-undang dasar kita, negara Indonesia. Aturan pun sebenarnya atau sesuatu yang sudah ada, yang sudah indah, ya seharusnya memang harus dipertahankan atau juga dibuat lebih baik. Harapannya gini, ayo kita sama-sama bareng-bareng. Probolinggo itu bukan hanya kepala daerah, Probolinggo itu bukan hanya pemerintah aja, Probolinggo bukan hanya masyarakat aja. Mari kita bersatu, kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita duduk,
yang enak, biar Probolinggo itu ada sesuatu lagi yang lebih indah. Oke, saya mohon siapapun kepala daerahnya, mari kita buat Probolinggo yang sangat luar biasa. Selamat ulang tahun Kota Probolinggo, sukses terus. Dulu saya pernah membuat satu gebrakan sampai ke rekor muri di tahun 2010, ya juga pada saat ulang tahun Probolinggo. Di batik, melukis batik ya. Membuat batik panjang 100 meter kalau nggak salah itu, kemudian motifnya sebanyak ulang tahunnya Probolinggo pada saat itu kalau nggak salah 500 berapa hari. Jadi itu sejarah perjalanan. Mudah-mudahan dengan dari ulang tahun Probolinggo ini ada sesuatu yang lebih bagus lah. Selamat ulang tahun Kota Probolinggo, jaya terus. Kalau dari perspektif pemuda seperti saya, kota itu beberapa kota ya, beberapa kota itu akan maju, atau kita ngomong kalau Kota Probolinggo akan maju kalau pemudanya ikut bergerak. Kalau berharap sama satu yang menggerakkan itu akan susah. Beberapa kota yang nyaman untuk ditinggali oleh para pemuda itu kebanyakan pemudanya ikut bergerak tanpa mereka menggantungkan ke pemerintah, ke swasta atau ke apapun. Jadi kalau pemudanya punya inisiatif untuk bergerak, kota itu tidak bergerak. Di samping itu, pemerintah juga mestinya membuka kesempatan untuk para pemuda, paling tidak beri kesempatan untuk membuka diri untuk urusan program kerjanya atau apanya, melibatkan beberapa pemuda untuk kegiatan-kegiatannya. Saya pikir akan menjadi lebih menarik kota ini. Jadi tidak bisa diambil satu pihak bagaimana nanti kotanya akan bergerak. Beberapa tahun terakhir ini sepertinya kota ini kesulitan untuk mencari tema yang cocok untuk para pemudanya. Bahasa zaman sekarang itu ekonomi kreatif. Itu sepertinya masih kesulitan menemukan ritme yang pas. Jadi nanti pemuda ini mau dimasukkan di mana, dari segi pemerintah juga ini nanti akan dijadikan apa, ini masih menemukan ritme yang pas. Jadi ya masih berjalannya masih lambat sekali. Bisa dan karena instrumennya lengkap di sini. Jadi gini, kalau saya ngomong instrumen ekonomi kreatif itu ada 5 ya. A, B, C, G, M. Ada akademisi, ada businessman, ada community, ada government, ada media. 5 ini. Kita Kota Probolinggo memang lemah, memang tidak ada di sisi akademisi. Tapi peran ini agak bisa digantikan ketika mereka bisa mengeluarkan naskah akademik atau apapun itu. Jadi mereka perannya di riset saja. Jadi Probolinggo itu bisa sekali kalau misalkan semua unsur ini duduk bersama terus kemudian merumuskan Probolinggo ini mau diapakan. Karena salah satu yang bisa dicontek di beberapa daerah tentang pergerakan ekonomi kreatif ya, mereka memunculkan destinasi wisata baru. Jadi gini, destinasi wisata itu kan ada wisata alam, wisata yang buatan. Nah, ekonomi kreatif memungkinkan kita untuk bikin destinasi wisata yang buatan, event. Nah, itu kan jadi event atau nanti ada agenda apa kan di Kota Probolinggo. Nah, seandainya event ini cocok untuk anak muda, itu akan jadi destinasi wisata baru di Kota Probolinggo, kan begitu. Nah, kenapa harus anak muda? Karena yang mau mengeluarkan uang banyak itu anak muda. Karena yang mau jauh-jauh datang ke event itu anak muda, gitu kan. Makanya perputaran ekonominya besar sekali nanti kalau ini event khusus anak muda. Kita contoh di
beberapa daerah itu ada yang namanya di Jakarta itu adanya Jacklot. Sepatu 500.000 terjual, Mbak. Iya kan? Karena anak muda itu. Terus kemudian ada Synchronize itu event musik yang terdiri dari beberapa panggung. Tiketnya ada yang 500.000. Di tiketnya itu enggak normal sudah. Tapi ini penuh terus. Yang datang anak muda. Jadi kalau event ini target marketnya adalah anak muda, perputaran ekonominya jauh lebih besar daripada yang sudah. Kalau saya selama ini yang saya harapkan itu dari teman-teman sebaya seusia saya, terus teman-teman komunitas yang pernah kerjasama atau yang pernah sambat ke saya, paling enggak kita gerak dulu. Jadi tiba-tiba menyalahkan pemerintah itu rasanya kok klise banget. Menyalahkan pemerintah tapi kita sendiri tidak bergerak itu juga salah. Jadi mending lebih baik kita bergerak dulu. Kemudian kalau dari kita bergerak itu masih tidak ada apa-apa, maka berarti ada yang salah. Baru mungkin ya baru setelah itu baru boleh kita menyalahkan pemerintah. Tapi kalau kita belum bergerak dan tiba-tiba sudah menyalahkan, wah ini tidak adil. Menurut saya tidak adil. Jadi mending teman-teman komunitas ini bergerak dulu, apapun itu. Selamat Hari Jadi Kota Probolinggo saya yang tercinta ke-663. Semoga menjadi tempat yang lebih menyenangkan untuk ditinggali dan lebih menyenangkan untuk berkarya. Probolinggo hari ini alhamdulillah untuk disabilitas pemerintah sudah punya perhatian. Cuman kalau nuntut infrastruktur saya pikir hari ini belum maksimal. Seperti apa itu, Pak? Contohnya di pemerintahan ya, di layanan publik hari ini alhamdulillah untuk di Pemkot sudah ada, sebagian sudah ada guiding block-nya. Cuman yang bidang miring belum. Bidang miring untuk teman-teman yang pakai roda itu belum. Oke. Harapan kami hari ini sangat besar terhadap pemerintahan ini. Karena kami itu sudah sedang memperjuangkan Raperda, rancangan peraturan daerah. Ya, insya Allah nanti apa istilahnya ya, manfaatnya untuk teman-teman disabilitas ini. Yang penting pemerintah itu bagi saya akses kami itu belum sepenuhnya terpenuhi. Katakan di bidang kesehatan, jangan samakan kami dengan yang non disabilitas. Yang disabilitas mungkin kayak layanan tidak mungkin lah kalau menghadapi teman-teman yang pakai kertas kayak teman saya ini yang pakai kertas itu harus nunggu, harus ngantri gitu. Padahal beliau sakitnya parah. Saya mewakili teman-teman disabilitas di Kota Probolinggo mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Probolinggo ke-663. Semoga pemerintahan ini atau pemerintahan selanjutnya itu lebih baik. Terima kasih. Tahun ini dari kaca kesenian Kota Probolinggo ini mandek kesenian. Tidak total sih, kecil-kecil masih ada pergerakan-pergerakan kesenian yang mengarah pada kasana kekayaan budaya Kota Probolinggo. Hanya memang wadah dari pemerintah sepertinya kurang sekali. Padahal kita sudah berusaha, beberapa pemilik sanggar, beberapa kelompok kesenian untuk mencoba menjadi kaya, keseniannya kaya. Yang tidak kaya itu yang bagaimana? Kalau kita cuma punya itu saja, seperti tahun berapa itu kita cuma punya kesenian yang namanya lengger dan jaran budak,
dan Lerere. Nah sekarang ini tiga-tiganya itu hanya akar budaya, menjadi akar kesenian. Kalau ngomong karya tari kaya kita sekarang, cuman tidak lebih kaya kalau dibiarkan terus begini. Jadi mestinya ada yang memacu kekaryaan itu. Kekaryaan di SD, setingkat SMP, setingkat SMA, karena di sana sudah muncul guru-guru kesenian itu ada. Tapi pacunya yang kurang, sehingga menjadi mandek kesenian. Ada sih lomba, tapi yang lomba saja loh. Seberapa sih kepentingan lomba itu? Yang penting bukan lomba itu, bagaimana orang-orang atau orang-orang kesenian itu berkarya. Pacunya menurut saya kurang, tidak dipacu. Nah, siapa yang harus memacu? Ya, dalam hal ini pemerintah. Kalau teman-teman kesenian ya semampu dia, apalagi masalah pendanaan, kita tahu lah, nggak ada orang kesenian apalagi tradisi kaya itu. Pas-pasan untung sudah. Nah, berkarya melibatkan pendanaan, tidak dibantu ya nggak akan. Sangat bisa. Kota ini punya seniman-seniman yang tidak setingkat kota ini sebenarnya, setingkat Jawa Timur, bahkan nasional. Punya kota ini, hanya dimanfaatkan enggak masalahnya. Apakah seniman yang setingkat itu bisa mewarnai? Bisa, sangat bisa. Kita mau bikin apa sih dengan kesenian? Teater muncul, apalagi musik. SMA itu kalau di total grup musiknya tidak hanya puluhan, ratusan mungkin SMK SMA itu. Cuman kan perlu pacunya itu, perlu pacu. Dan memacu generasi muda itu kan memang tidak gampang, tapi bisa gitu loh. Bukan tidak dilaksanakan, bisa. Nah, tinggal teman-teman di dinas yang membidangi ini, seberapa sih programnya dia untuk memacu kota ini. Bisa, asal ada sinergi dengan seniman. Tuh, tidak begini, seniman karpe dewe, dinas karpe dewe, tidak menyelesaikan ini. Perlu ngomong, maunya kemana ini, kota ini mau dibuat apa di keseniannya, apa dibuat maaf, sing ugal-ugalan tok, gitu. Perlu ndak persoalan-persoalan kesenian yang meratap hati, menata hati, menata etika, misalnya. Mau kemana? Itu perlu dibicarakan. Kalau ngomong bisa tidak lebih bisa, maju itu belum tentu menang loh ya. Tidak lantas, oh ini menang. Loh, kalau menang itu sanggar saya gudangnya. Cuman kan bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kita mengangkat kesenian itu lebih bisa hidup. Ada kesenian hidup, ada Bali itu keseniannya hidup. Tidak selalu minta bantuan pemerintah. Rasanya juga enggak. Cuman pemerintah dalam hal ini ya menurut saya loh ya wajib membantu mereka. Jangan sampai seniman itu minta-minta. Bantu aja lah. Ya sebantunya. Apakah berupa wujud karya? Apakah berupa tampilan-tampilan? Nah, untuk kota Probolinggo harapan saya kesenian itu bisa hidup dan berkembang keseniannya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan mohon maaf ya, bantuan pemerintah dalam hal ini tidak hanya wujud uang, tapi wujud ide, wujud gagasan, wujud perbuatan, ya tidak bisa. Seniman mau jalan sendiri. Contoh misalnya kami mau gelar kesenian di sana, izinnya sulit misalnya tiba-tiba ini kondisinya masih begini tidak boleh, ya beri kami ruang. Jadi akan salah juga kalau dianggap mereka berkesenian kan untuk namanya sendiri, enggak juga. Saya berkesenian selalu mengangkat kota ini, karya-karya saya diakui oleh kota ini atau tidak diakui, tidak ada masalah bagi saya. Tapi saya tetap berkesenian. Selamat Hari Jadi Kota Probolinggo yang ke-660
3. Semoga kota ini tetap Bayu Angga. Probolinggo itu terkenal pendalungan ya. Nah, jadi kalau kita ngomong pendalungan, jadi banyak warna seni di sana. Alangkah baiknya warna-warna itu semakin dimunculkan dan semua dimunculkan akan lebih berwarna. Tuh. Ya. Ke depan. Kalau masalah untuk seni budaya semakin digalakkan dengan warna-warna itu, tidak menutup kemungkinan kalau orang-orang luar merapat karena punya ciri khas sendiri tentang pendalungan itu. Kalau itu digalakkan ya pastilah. Digalakkan itu maksudnya bagaimana? Disemarakkan dengan warna-warna pendalungan, dengan warna-warna budaya itu, ya pastilah akan banyak menyerap pendatang-pendatang atau pelancong, turis, semuanya akan. Probolinggo ini punya sesuatu yang beda. Dengan pendalungannya banyak warna dalam budayanya itu. Harapan saya ada satu wadah yang memang menampung untuk semua warna seni dalam hal pendalungan yang banyak warna seni itu dimunculkan dalam satu wadah ini, dan wadah ini memang tempat yang memang mereka jadi pusat apresiasi para seni atau seniman Probolinggo. Silakan ucapan untuk hari jadi Kota Probolinggo. Tibalah sekarang angka yang kita nantikan, 663 Hadi Pro, hari jadi Probolinggo. Handal pemimpinnya, beramanah juga bisa. Handal pemimpinnya, berkreatif juga berinovatif. Oke, siap. Selamat ulang tahun untuk kotaku tercinta Probolinggo di 663. Semoga Probolinggo akan lebih maju dalam hal segalanya, terutama seni dan budaya.